Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairi. Orang ini turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur. Mati syahid. Khuwairi ini, pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi senyum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Begitu juga dengan kisah seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Perhatikan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Ketahuilah tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa muslimah. Maksudnya orang muslim. Wa inna allaha la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Dan ketahuilah agama ini terus akan dimenangkan oleh Allah SWT walaupun di tangan seorang yang fajir. Orang yang jauh dari agama akan Allah datang untuk membela agama ini. Tapi saksi bahasan kita potongan awal tidak akan masuk surga kecuali musliman. Kemudian kita menyampaikan kisah. Kalau teman-teman pernah dengar orang ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ini kisah unik. Seorang pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Khuwairik ini pada saat Nabi SAW mengumandangkan panggilan jihad di Uhud, kurang lebih di tanggal 16 Syawal waktu itu tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Waktu itu belum ada media kayak kita sekarang, sehingga ada utusan Nabi keliling Madinah sambil teriak-teriak, wahai muslimin, Rasulullah SAW suruh kalian siap-siap berperang. Pasukan Quraisy sudah datang mendekati pintu gerbang Madinah. Mereka kumpul gitu. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairi. Orang ini naik ke atas menara benteng Yahudi sambil teriak-teriak, wahai Yahudi, kalian benar-benar tahu bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah justru karena akan keluarnya Nabi ini. Dan kalian tahu benar kalau semua ciri kenabian ada pada diri Muhammad. Kenapa kalian tidak mau beriman? Jawaban orang Yahudi, kan dia bukan dari Bani Israel. Ini kebohongan saja. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya jelaskan. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya Nabi. Ya. Nah setelah Ishak dan Ismail ini alaihi wassalatu wassalam, Nabi-nabi yang datang banyak dari turunan Ishak. Dimulai dari Yakub. Nama lainnya Yakub, Israel. Ya, pernah dengar Bani Israel? Nah keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Datanglah setelah Nabi Yakub Yusuf, Musa, Isa, Daud, Zakaria, Yahya, Isa, semua ini Ilyasa, ya, Ayub, semua ini nabi-nabi Bani Israel namanya. Ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW keluar dari turunan Ismail. Ini. Orang-orang Yahudi sekarang alasannya tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW bukan karena menolak kebenarannya. Mereka tahu Islam benar. Mereka cuma bilang, oh bukan dari Bani Israel. Mereka beralasan, kalau Bani Israel ibunya itu induknya mereka Sarah. Sarah itu tuan. Kalau Ismail ibunya Hajar. Hajar ini mantan budak. Begitu saja. Alasan ini. Ini bukan kebenaran, tapi ini kebatilan. Ya. Kemudian Khuwairik berkata, kalau begitu, gak usahlah masuk Islam. Gak usah yakin dia sebagai Nabi. Tapi kalian temukan dalam kitab Taurat, ada perintah. Kalau seandainya di satu wilayah ada Nabi yang sedang ingin berperang, kita dianjurkan untuk membantunya. Apa maknanya kalimat ini? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Semua untuk kaumnya ya. Tidak ada perintah Nabi Musa harus datang ke Indonesia di masa itu. Dia hanya di sana saja. Di lokasi dakwanya. Mesir, Palestina. Gitulah. Bahkan Nabi-Nabi seringkali satu masa. Ya, kita pernah dengar Nabi Ibrahim dengan ponakannya Nabi Lut. Ya.
Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia, tempat Namrud dibinasakan, Palestina dan Mekah. Kan gitu. Ini 3 lokasi dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban ke Indonesia. Ini lokasi dakwanya saja. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut itu bersebelahan lembah saja, Jordania. Laut mati, tempatnya kaum Lut disiksa, di situ Nabi Lut. Ini ada Nabi, di sini ada Nabi. Hidup semasa. Ya. Kita juga pernah tahu dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir. 2 nabi tapi beda lokasi. Ada juga yang satu lokasi, ya, seperti Nabi Musa sama Nabi Harun saudaranya, seperti Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ya, pamannya Nabi Zakaria, itu semua satu lokasi di Palestina. Nah, seperti itulah, ya. Satu-satunya nabi yang Allah utus untuk seluruh alam semesta, semua wilayah wajib beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, dalam kitab Taurat kata Khuairik, kalian temukan ada ayat dalam Taurat menjelaskan kalau ada satu wilayah di sana ada nabi dan nabi itu memanggil jihad, kita harus membantunya. Tidak usah kalian beriman, tapi kan kalian tahu harus bantu. Maka mereka bilang nggak mau, karena ini kan hari Sabtu. Ya, alasannya hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka kultuskan, mereka nggak mau perang, mereka nggak mau kerja, malas-malasan, gitu kan? Sampai hari ini mereka kultuskan hari Sabtu, sebagaimana kita hari Jumat sebagai hari raya kita, ya, seperti itulah. Akhirnya Khuairik turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur, mati syahid. Khuairik ini pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi senyum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia masuk Islam waktu duha, ya. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Kewajiban sholat duhur belum ada. Ya. Tapi sudah mati syahid. Mudah sekali. Subhanallah. Mudah sekali. Begitu juga dengan kisah seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini. Karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu gak ada foto, gak ada kamera, orang gak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaqi itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi. Kita bisa lihat ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami menyampaikan, memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa?
Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Berulang kali alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu. Kenapa mau masuk Islam? Apakah memang ada karena faktor mau menikah? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor politik? Karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya. Ada memang karena mau menikah. Ada memang karena faktor ekonomi. Ada memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya ajak. Saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah Anda masuk Islam, Anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja. Dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur oleh Islam. Harusnya faham. Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, aman atau tidak, tetap Anda tidak akan tinggalkan Islam. Oh iya, baik saya setuju. Baik. Setelah itu masuk Islam syahadat. Setelah syahadat saya bilang, Islam hanya meminta Anda untuk menjalankan setelah syahadat ini 4 poin. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat 5 waktu. Rukun Islam, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini absensi kepada Allah. Absen saja. Kita lihat teman-teman sholat duhur, absen. Ya saya hadir ya Allah gitu. Ya. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, kalau dia sehari, kalau kerja di kantor, sehari dipanggil 5 kali ke kantor owner perusahaan atau kepada direkturnya hanya untuk ngobrol saja. Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua. Siapa yang tidak bangga? Sehari 5 kali dikasih kesempatan datang. Itu absensi. Dan kita punya 24 jam dalam sehari. Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu sholat ini. Itu pun ada jarak waktunya. Dan satu sholat 5-10 menit. Apalagi kita di Indonesia Masya Allah juara ini soal cepat sholat. Ya. Karena inna ataina wal asr. Ya. Surah Al-Qadr sama Al-Kafirun itu. Tapi boleh, gak ada masalah. Gitu kan. Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit. Ya. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lainnya. Ini yang wajib-wajibnya, kita bicara wajib. Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya tadi orang Badui itu. Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga kalau dia fokus dengan itu. Masalah zakat harta. Rukun Islam yang ketiga. Itu hanya bagi yang mampu saja. Itu pun setahun sekali. Syaratnya 2, haul masa setahun dan mencapai kadar 85 gram emas. Itu pun teman-teman kalau dalam 12 bulan antum hitung zakat antum, ternyata di bulan ke-8, bulan Januari, Februari terus sampai pas bulan ke-8 ternyata nisabnya turun. Tadinya 85 gram emas semuanya, pas ini turun dari 80 gram emas atau 75 gram emas. Jadi haul yang awal dibatalin, mulai hitung haul pada saat 85 gram emas lagi. Jadi bisa saja orang sekian tahun tidak keluarin zakat karena dia tidak mampu. Bagi yang mampu. Itu pun cuma 2,5% untuk pensucian harta. Kemudian yang keempat puasa Ramadan. Ini kesehatan. Tubuh kita ini teman-teman sekalian kalau diibaratkan mesin rusak nih. Ya. Panas, dingin, kita makan, minum, segala macam aktivitas. Belum polusi udara. Kita butuh pembersihan. Puasa itu luar biasa. Terutama dari makanan dan minuman ya. 11 bulan kita bebas gunakan tubuh kita ini, 1 bulan diservis. Nggak ada orang puasa itu kemudian sakit. Puasa orang sehat, gitu kan? Jadi ini sebenarnya adalah selain ibadah dia adalah prosesi servis. Makanya kita pas tiba Idul Fitri, hari pertama 1 Syawal, silaturahim keluarga, makan ketupat setengah piring sudah kenyang. Ususnya sudah kecil kembali. Ya, kecuali orang yang Ramadan tidak ambil hikmah ya. Jadi dia pada saat sahur dan buka puasa kayak orang balas dendam, itu lain. Ya. Tapi kalau orang faham apa kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang muslim
Dan buka puasa adalah kurma. Nabi SAW suruh kurma. Buka puasa makan kurma, sahur pun makan kurma. Boleh makan yang lain. Tapi kita disuruh ambil pelajaran dari situ. Gitu kan? Jadi tidak butuh konsumsi yang banyak. Begitu juga dengan haji. Sekali seumur hidup bagi yang mampu saja. Tidak mampu maka gugur dari dia kewajiban tersebut. Jadi ini sangat ringan sebenarnya. Ya, itu poin yang kedua ya. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah siapa yang masuk Islam pasti dia akan selamat. Dia akan bahagia. Kebaikan-kebaikan masa lalunya semua akan terbawa dalam Islam dan keburukannya akan dimaafkan. Yang kedua tadi tentang masalah Islam akan membawa masuk ke dalam surga. Sudah kita berikan contoh yang ketiga. Yang ketiga, semua orang yang masuk Islam akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala. Ya. Jadi tidak pernah kita bermuamalah dengan Allah itu satu kita kerjakan kita dapat satu enggak. Satu kita kerjakan kepatuhan kita dapat sekian berlipat-lipat. Perhatikan hadis Muslim. Ini kalau bahasa Arabnya mudha'afatul ujur ya wathawab. Jadi dia pelipat gandaan pahala dan balasan di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza ahsana ahadukum islamah." Kalau salah seorang di antara kalian benar-benar memperbagus Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dicatatkan 10 kali lipat pahala. Sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah. Dan siapapun yang berbuat dosa hanya akan dicatat satu dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Itu pun kalau dia tidak taubat ya. Kalau dia taubat akan dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas teman-teman sekalian satu ibadah yang kita kerjakan sampai 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dalam balasan pahala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Setiap amal saleh itu akan Allah berikan balasan di dunia. Dari ketenteraman jiwa, dari kebahagiaan, dari rezeki, dari keturunan, dari pasangan dan seterusnya. Dan juga akan diberikan balasan yang diterima di akhirat nanti. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila biha fid dunya. Sementara orang kafir, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, Allah akan berikan balasan di dunia saja. Ya. Hatta idza afdha ila al-akhirah, pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak punya lagi balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi saya ingatkan kembali, dalam Islam kalau ada orang yang berbuat baik sesuai dengan pandangan Islam itu baik, kayak bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya apalah, ya. Bahan kebaikan misalnya membantu orang susah, ya. Semua ini walaupun dia non muslim dianggap kebaikan dalam Islam, tapi tidak bermanfaat buat dia di akhirat, hanya bermanfaat di dunia. Makanya kalau ada non muslim, dia suka sedekah, Allah berikan dia rezeki. Tapi itu menghabiskan semua balasan dia di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Kalau orang muslim, dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Jadi itu pelipat gandaan balasan. Kemudian yang keempat, semua perintah agama Islam ini bagi seorang muslim baik. Kalau antum atau anda menjadi seorang muslim yang benar, bukan hanya KTP saja, tapi betul-betul coba menaungi, mempelajari dan kemudian merenungi isi dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan Islam ini, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Islam memerintahkan semua kebaikan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semua kebaikan dan semua ada balasannya. Semua yang buruk-buruk, menipu, berbohong, membunuh, mencuri, menggibah, memfitnah, semua yang tidak baik, mengganggu orang, itu dilarang dan ada ancamannya. Jadi orang kalau menjadi seorang muslim yang benar pasti dia baik, gak mungkin tidak. Kecuali memang dia hanya sekedar pakai jadi KTP saja, ya. Ini sayang sekali. Dia tidak nikmati Islam itu, padahal ini fasilitas yang luar biasa. Islam itu sangat indah kalau diamalkan. Sholat itu indah, puasa itu indah, zakat, haji, umrah, semua ibadah itu indah sekali. Kalau antum kejar pahala di situ, tujuannya untuk mengejar pahala, kita akan sangat menikmati. Sampai pada tingkat muncul ketagihan dalam ibadah itu. Orang kalau sudah biasa
puasa Senin Kamis, lalu tidak puasa sehari, dia rasa nggak enak. Orang kalau biasa sholat malam, atau sholat berjamaah di masjid, atau tutup aurat, atau apa saja, dia akan merasa, kalau dia menikmati, maka dia akan merasa kehilangan di saat satu kali aja luput dari ibadah-ibadah tersebut. Maka ini hal yang luar biasa gitu. Yang kelima, setiap muslim akan terjamin keselamatan jiwanya dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukuman mati bagi orang yang membunuh, ya, tanpa ada udzur syar'i. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dalam qisas itu, ya, orang yang membunuh dipenggal lehernya, dihukum mati, itu ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, ya. Semoga saja kalian patuh. Ada yang mengatakan, kok kejam sekali sih Islam? Masa orang membunuh dibunuh juga? Orang yang bicara seperti ini karena belum faham, belum pernah terjadi dalam hidup dia. Coba bayangkan kalau seseorang pulang ke rumahnya, ditemukan istrinya sudah dibunuh oleh pencuri, anaknya juga dibunuh, kejahatan terjadi. Kalau dia mau pakai hukum manusia, dia akan kejar mana orang itu, atau mungkin dia kejar keluarganya, atau berperang antara suku sama suku. Tapi Islam tidak. Mana orangnya tangkap, datangkan. Ya. Kemudian diletakkan orang itu di depannya wali keluarga yang dibunuh. Kayak di Saudi itu kalau ada orang yang mau dibunuh, mau dihukum mati di kisos, itu diletakkan, kemudian ada algojo 3 langkah dari orang yang akan dipenggal itu. Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Yang terbunuh, keluarganya yang akan jadi walinya. Kalau mereka tidak memaafkan, algojo ini langkah-langkah pertama lihat ke sana. Diam saja, langkah-langkah kedua. Diam saja, langkah ketiga. Terakhir diangkat pedangnya. Kalau diam saja dipenggal. Tapi kalau ada di antara wali yang hadir di sana, 2 atau 3 orang misalnya, ada 1 orang yang kasih isyarat tangan, udah maafin aja. Maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau, nggak bisa. Tujuannya bukan main penggal-penggal aja, bukan. Tapi bahasanya begini, supaya difahami secara kehidupan sosial ya. Ini loh, wahai keluarga orang yang terbunuh, yang membunuh saudaramu itu, yang membunuh anakmu, istrimu, suamimu adalah orang ini nih. Nggak ada hubungannya dengan keluarganya ya. Sekarang kami akan hukum dia. Jangan benci anaknya, jangan benci istrinya, jangan benci orang tuanya. Ini nih yang salah ini. Kita akan penggal sekarang. Keputusan tangan kalian. Tentukan. Kalau kalian mau, kami penggal. Selesai. Tidak ada benci-bencian, tidak ada dendam keluarga, nggak ada. Karena ini orang sudah selesai dihukum, dia yang salah. Kan berapa banyak orang anaknya hafid Quran, ayahnya mungkin paling, bisa jadi. Atau malah ayahnya seorang imam masjid tapi anaknya penjahat, bisa saja. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tumpah tindihkan kesalahan si ayah kepada anak atau anak kepada ayah, kan begitu. Begitu Islam datang. Ya. Dan itu pun kalau tidak jadi dipenggal, maka orang yang selamat ini membayar dia, denda kepada keluarga orang itu. Jadi memang Islam datang menjaga itu. Tidak boleh sembarangan orang membunuh orang lain. Bahkan kita tahu dalam Islam ada hukum kisos ya. Kalau kita tonjok orang, hukumnya kita harus minta maaf sama dia. Kalau dia mau tonjok, kita harus ditonjok sama dia. Gak boleh sembarangan. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada orang jatuhin gigi orang, disuruh jatuhin giginya juga. Jadi gak boleh sembarangan. Berarti kan akan terjaga. Gak akan ada orang yang mengganggu satu sama yang lain, gitu kan? Itu poin. Ya. Jadi yang ke-5 tadi adalah terjaminnya jiwa. Yang ke-6 terjaminnya akal seorang muslim. Kalau jadi Islam akalnya akan terjamin, terjaga gitu. Karena Islam melarang seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akalnya. Seperti orang minum minuman keras, narkotika, itu kan hilang akal dia. Islam melarang dan mengharamkan itu, tidak boleh. Kita sudah tahu dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amri syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, ya, mengundi nasib, ya, kepada menyembah berhala, semua itu adalah najis, perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan para pakar sosial budaya di Eropa itu memikirkan bagaimana memperbaiki kondisi anak muda mereka yang sudah terlanjur terjangkit dengan minuman keras dan narkotika. Gimana cara menangani mereka ini?
Peraturan pemerintah mereka 17-18 tahun bebas. Boleh coba khamr, boleh segala macam itu kan. Tapi mereka tidak bisa kontrol kalau sudah kecanduan bagaimana, rusak semua. Tinggalin sekolah, tidak bisa bekerja, melawan orang tuanya. Gimana caranya memperbaiki ini? Sampai akhirnya di cuplikan itu diberikan gambaran ada 2 pakar sosial budaya dari Rusia. Mereka tergolong dari salah satu kelompok asosiasi untuk organisasi pembentukan untuk menangani masalah ini di Eropa gitu. Mereka menemukan salah satu solusi sampai mereka 2 dokter dari Rusia ini buka praktek di Rusia, tepatnya di Moskow. Itu mereka buka khusus untuk menangani orang yang kecanduan narkotika dan khamr. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka menemukan secara ilmiah, secara medis di punggung manusia itu ada urat-urat saraf. Itu kalau orang kecanduan dengan seperti ini itu harus dipukul. Kalau dipukul antara 50 sampai 70 pukulan itu kecanduannya bisa hilang. Subhanallah, dalam Islam tidak butuh penelitian. Islam sudah datang mengajarkan orang kalau mabuk cambuk, gitu kan? Cambuk dia, kan gitu. Ketangkap suruh cambuk 40 derah, gitu kan? Bahkan di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan 80 karena banyaknya orang minum khamr. Tapi itu contoh misalnya. Tapi Islam datang teman-teman sekalian melarang semuanya. Jangan khamr, gak boleh. Dari kecil kita sudah ditanamkan, gak boleh minuman keras, gak boleh begini. Berarti kan untuk menjaga akal kita ya, supaya selalu stabil. Nah itu termasuk poinnya. Selanjutnya, yang ke-7. Ya. Islam menjamin harta setiap muslim. Hartanya aman. Kalau jadi Islam, termasuk harta orang lain akan aman dari seorang muslim. Tapi karena ada muslim mencuri, nah itu dia pribadi. Kita bicara sekarang Islamnya. Kapan si muslim jalankan agamanya tidak mungkin dia lakukan. Karena pencuri hukumnya dipotong tangannya. Dan syaratnya ringan sekali. 3 dirham dipotong tangannya. Kecil sekali gitu. Kalau ketahuan kepergok memang dia melakukannya, udah selesai. Dikisos gitu. Hikmahnya, kalau satu orang didatangkan hari Jumat, diiklankan ada si fulan telah mencuri, akan dikisosnya. Sebentar habis sholat Jumat, orang semua kumpul lihat. Dipotong 1 orang. 1 dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Hikmahnya begitu. Kalau tidak ada hukuman keras begini bagi para maling-maling itu, nggak bakal berhenti dia. Dan sederhana teman-teman. Kalau antum bukan pembunuh, antum bukan pencuri, kenapa takut? Kisos tadi itu bagi pembunuh kan gitu. Potong tangan bagi maling, pencuri. Kalau kita bukan maling, ngapain takut? Jadi orang yang teriak-teriak itu keras, ini takutnya dia maling ini. Hah? Kalau kita bukan maling, kenapa takut? Tahu kan? Tangan kita aman kan gitu. Negara yang menerapkan hukum Islam ini aman, gitu kan. Di Saudi mobil orang mewah pinggir jalan parkir semua nggak ada yang ganggu. Cabut spionnya tangannya hilang, kan gitu. Kalau kita di lampu merah bisa dicabut spionnya. Jadi terjaminnya harta tersebut. Ya. Yang ke-8, terjaminnya nasab. Jalur nasabnya setiap muslim. Karena Allah mengharamkan zina. Gitu kan? Tujuannya nikah apa? Supaya jalur nasabnya jelas. Perbedaan nikah sama zina, kalimat akad. Kurang dari 1 menit. Setiap kali khutbah nikah saya ingatkan itu. Kita baru saja menyaksikan wahai muslimin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membebankan pada diri kita syahwat. Allah buat laki-laki suka perempuan, mau ngelihat, mau mencium, mau memeluk, mau meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Allah bilang zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dihiasi pada diri laki-laki hub, rasa suka, syahwat, ingin melampiaskan biologis itu pada kaum wanita. Wanita juga sama. Karena kalau tidak ada syahwat ini tidak ada populasi manusia. Coba kalau kita tidak saling suka laki-laki sama perempuan, mungkin laki-laki tidak mau tuangkan spermanya. Perempuan juga tidak mau hamil. Berat-berat bawa anak untuk apa? Gitu kan. Tapi Allah buat itu ada. Nah, Allah tidak membebankan kita itu kemudian tidak memberikan solusinya. Pelampiasan biologis yang benar, nikah. Pelampiasan biologis yang salah, zina. Kan gitu. Jelas. Allah bilang, wala taqrabu zina. Jangan dekatin zina itu. Gak usah. Selesai. Terus apa solusinya? Nikah. Dan nikah ini teman-teman dalam Islam sangat mudah. Cuma kadang-kadang kita yang persulit. Selalu hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Oh,
Harus sarjana dulu, harus punya rumah, harus punya motor, punya mobil, baru nikah. Kenapa? Para sahabat Nabi itu ridwanullah alaihim kalau mau menikah, hari itu lihat, hari itu lamar, hari itu nikah, malamnya sudah jadi suami istri. Selesai. Ini kan. Tapi kan Ustaz saya tidak punya kemampuan. Nabi sudah ajarkan. Wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Pendapatan antum 50 ribu per hari. Cari wanita yang bisa kelola 50 ribu itu. Ya, bisa beli makanan, bisa beli bedak 50 ribu. Cari. Di Indonesia banyak itu. Iya. Masya Allah benar-benar. Saya kemarin di Jordan. Waktu kami umroh plus Aqsa. Sempat saya sewa di kota Petra, sewa kudanya satu orang anak asli Jordan. Kerjanya dia hanya itu. Narik tali kudanya, berapa kilometer kita bayar, nanti dibawa keliling-keliling di kota Petra itu. Salah satu yang saya ngobrol sama dia, bagaimana pernikahan kalian di sini? Oh, dia bilang berat banget, susah. Kenapa susah? Mahal. Mahalnya seperti apa? Dia bilang kalau seseorang di sini mau nikah di Jordan, karena dinar uang mereka lebih tinggi daripada dolar ya. Kalau tidak salah 1 dinar 2 atau 3 dolar gitu. Dia lebih tinggi uangnya. Jelas dia mengatakan kalau orang seperti saya mau menikah. Pekerjaan saya cuma seperti ini. Saya harus siapkan minimal kalau dalam dolar 100 ribu dolar. Tahu berapa itu? 1,5 M. Itu baru bisa nikah. Antum perangkat alat sholat. Modalnya. Kadang-kadang dibantu lagi sama perempuannya. Masih gak mau nikah. Kan gitu aneh. Baik, coba perhatikan teman-teman. Kalau akad nikah, walinya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan, saya terima nikahnya. Selesai. Kurang dari 1 menit. Gugup nggak apa-apa. Ya. Saya terima nikahnya selesai. Yang penting jelas ucapannya. Ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat ijab kabulnya, ada wali wanita, sah. Dan sebentar lagi mereka akan hubungan biologis. Ya gitu. Perbuatan zina, setiap kali orang lakukan, walaupun di hotel bintang 5, pasti diikuti dengan ketakutan. Kekhawatiran. Akhirnya sperma si laki-laki, yang nanti merupakan bibit manusia, terganggu kualitasnya. Perempuan juga sel telur yang akan jadi kantong manusia nanti itu, terganggu karena mereka ketakutan. Secara medis pun, yang diikuti ketakutan tidak baik kan gitu. Buru-buru orang gak tenang segala macam. Kalau hamil, dua-duanya malu. Keluarganya malu. Anak yang lahir gak jelas statusnya, jadi anak haram. Tidak boleh ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Tidak ada warisan di antara mereka. Coba. Hanya karena masalah pelampiasan biologis yang haram. Baik, coba nikah. Kalau nikah, dua-duanya senang. Ya. Sehingga kualitas sperma dan sel telur jadi bagus untuk bibit manusia nanti. Gitu kan? Kemudian mereka juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Dapat kenikmatan. Kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa enggak? Kalau zina dosa enggak? Dosa. Baik, begitu juga dengan yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking inginnya mengejar pahala dalam biologis halal, kalau buka puasa beliau makan kurma sama minum air, sholat maghrib pulang langsung hubungan biologis sama istrinya. Ya, ini sunnah antum jarang kerjakan ini. Bagi yang sudah nikah. Tapi maksudnya yang halal ada. Bebas. Silakan pacaran tapi setelah nikah. Pacaran sampai hamil berulang-ulang tidak apa-apa. Tapi akad nikah dulu kan gitu. Dan nikah sama orang yang sepadan. Islam menjaga nasab itu. Di situ menjaga nasab. Karena kalau tidak, kalau zina dibiarkan, nasabnya nggak jelas. Yang itu. Itu yang Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam surah Isra ayat 32 ya. Jangan kalian dekati zina karena sungguhnya dia perbuatan yang buruk ya, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, gitu kan? Jadi saya berharap teman-teman sekalian, kalau dulu orang tua kita mungkin punya satu sistem menyulitkan pernikahan, kita sekarang harus ubah itu. Saya sangat sedih sekali melihat ada orang tua dengan bangga anaknya perempuan dijemput malam minggu atau malam ahad sama pacarnya. Tetangga tanya, siapa itu bu? Siapa itu pak? Oh, pacar anak saya. Baik, dijemput. Pamit ya paman, om, tante, pamit kemana ini? Pamit ke hotel, pamit ke kuburan, berzina, pacaran sebelum nikah zina. Orang anak itu dapat dosa besar, orang tuanya dapat dosa besar. Kemudian nanti berharap menikah jadi pasangan baik, nggak mungkin. Rumah tangga yang suka ribut karena mulai dari zina. Rumah tangga yang selalu ribut karena mulai dari zina. Mau dapat pahala tapi dari perbuatan haram, nggak mungkin.
Tapi kan saya kalau nikah langsung saya tidak kenal dia. Ta'aruf dalam Islam terjadi setelah akad nikah. Sampai salah satunya meninggal. Itu ta'aruf yang sebenarnya. Kalau sebelum nikah itu masih baru biodata. Kalau sudah nikah, di situ antum baru ada gesekan-gesekan. Si laki-laki 35 tahun dalam satu pola makan, pola tidur, pola fikir dan segala macam. Si perempuan 25 tahun di satu pola juga. Ketemu, ini kan ada gesekan-gesekan. Itulah ta'aruf yang sebenarnya. Dalam rumah tangga nanti berjalan tuh. Jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, mungkin satu waktu suami istri tinggal di Bandung misalnya. Terus satu waktu pergi ke Semarang contohnya. Lalu sang suami bilang pada istrinya, setelah 10 tahun menikah, ini rumah makan kesukaan saya, satu rumah makan misalnya jual bakso. Istrinya bilang, kok baru bilang? Ya saya juga baru ingat, 10 tahun menikah. Istri juga bilang, ini ketemu misalnya sama sepupunya dari Amerika, lama gak ketemu. Ini sepupu saya, suaminya bilang, kok baru bilang? Oh, saya juga baru ketemu, itu wajar. Ada orang bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek, masih belum bisa bersatu. Sering berantem. Ya. Karena mempertahankan karakter, kan gitu. Yang satu suka bersih, yang satu jorok misalnya. Itu ta'arufnya itu yang benar. Jadi nggak perlu ta'aruf sebelum nikah. Itu bukan, itu biodata doang. Yang penting tahu kata kuncinya. Saya sering jelaskan di manajemen rumah tangga Islami. Cara untuk melangkah menikah sederhanakan. Yang pertama adalah nazar syar'i. Lihat ya, yang kita suka dari calon pasangan itu patokannya wajah saja dan telapak tangan. Cukup. Lihat langsung ya. Jangan foto-foto banyak diedit sekarang. Ya. Dan lihat di depan walinya, ada ayahnya, ya. Kemudian yang kedua, lihat keluarganya, keluarga ayah dan keluarga ibu secara umum. Oh, keluarga ini keluarga baik-baik. Dah. Yang ketiga lingkungannya. Boleh kita bertanya, kalau weekend, hari libur, lah ngapain aja? Oh, saya biasa ke karaoke, saya ke diskotik, saya kan sudah tahu. Oh, saya kalau weekend bakti sama ibu saya, ada ibu saya di rumah. Oh, saya biasa hadir majelis taklim. Udah ambil kesimpulan. Terakhir yang keempat istikharah. Hari itu ambil semua keputusan ini, malamnya jadi suami istri, selesai. Gitu kan. Jangan repot-repot. Harus tunggu bulan ini, tahun ini, gedung itu, gedung ini. Terlalu rumit. Gitu kan. Jadi nggak usah. Nah ini poinnya. Jadi nasab itu dijaga dengan masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas ya menghukum para pezina ini. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, kalau kepergok, cambuk mereka dengan 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan pernah kalian lemah dalam mengambil keputusan dalam agama Allah ini. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan pada saat lagi dicambuk, dihukum itu, maka harus ada sebagian dari orang-orang mukmin yang menyaksikannya. Itu ayat 2-nya, surah An-Nur. Ayat 3-nya Allah bilang, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Ingatlah kata Allah, laki-laki yang suka berzina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau wanita musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan yang suka berzina pun tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Artinya kalau masih dalam profesinya ya, kalau orang masa lalunya pernah berzina lalu taubat itu beda. Kita sudah tidak bahas lagi masa lalu. Tapi kalau orang masih bertahan dengan masalahnya tidak boleh. Gak boleh antum datang ke tempat pelacuran, ayo kalau kamu mau taubat saya nikahi kamu. Jangan. Kalau dia sudah taubat, antum nikahi beda. Jangan nanti dia hanya sekedar karena mau dinikahi lalu kemudian dia taubat, salah. Gak usah jadi pahlawan kesiangan di situ. Ya, masih banyak wanita lain yang bisa dinikahi, gitu kan? Kalau cuma janji-janji jangan.